Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, fala halla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Anak-anakku yang dimana saja kalian berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita untuk bisa bertemu di materi saya pada kesempatan kali ini, walaupun kita masih untuk menyampaikan materi ini dalam bentuk daring. Walaupun demikian, kita harus mensyukuri karena ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang diberikan kepada kita. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik itu di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada umatnya, dan kita semuanya termasuk kepada golongan umat beliau yang semoga dikumpulkan bersamanya dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, sebelum Bapak menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ibrahim. Saya di SMK Ahmad Yani, SMK yang kita cintai ini, sebagai pengampu materi pendidikan agama Islam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya diamanatkan sekolah untuk menyampaikan materi pendidikan karakter. Baiklah, sebelum kita mengawali atau menelusuri pendidikan karakter yang sebenarnya itu, mari kita pahami terlebih dahulu untuk mengawalinya pengertian daripada pendidikan karakter itu apa, agar kita gampang dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Pendidikan karakter adalah karakter atau sikap ya yang harus ditanamkan sejak dini, difungsikan untuk memperbaiki karakter manusia. Jadi gunanya untuk memperbaiki karakter manusia, perilakunya, dan mencetak generasi yang berakhlak dan bermoral. Ini pengertian dari pendidikan karakter. Maka jika kita lihat pengertian dari pendidikan karakter tersebut, sangat penting dan perlu pendidikan karakter ini ditanamkan sejak dini guna untuk mengatasi krisis moral yang sedang terjadi di negara kita. Bahkan bukan hanya saja di negara kita, di seluruh negara itu banyak krisis moral yang terjadi. Maka perlunya pendidikan karakter ditanamkan sejak dini. Maka saya ingin memaparkan contoh-contoh atau beberapa krisis moral yang terjadi. Hanya beberapa poin saja, sebenarnya banyak poin, tapi karena waktu kita yang terbatas, maka ada 7 poin di sini. Contoh krisis moral yang terjadi terkhusus di peserta didik, ya, terkhusus di peserta didik, anak-anak sekolah. Di antaranya adalah meningkatnya pergaulan bebas
Jadi meningkatnya pergaulan bebas di sini anak-anakku disebabkan karena kita salah dalam memilih teman. Oleh karenanya kita mencari teman yang dapat memberikan kebaikan dan mencari teman yang dapat mengajak kita kepada kebaikan. Maka jika kita pintar dalam memilih teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, insya Allah kita akan terbebas dari pergaulan bebas tersebut. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua, maraknya angka kejahatan yang terjadi pada anak-anak dan remaja saat ini. Dan ini tidak terlepas dari salah memilih teman tadi. Ketika pergi keluar, pulang terlalu larut malam, kemudian terjadilah perselisihan bisa di antara teman-teman kalian, kemudian akhirnya tawuran dan berbagai jenis perilaku yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, terutama kalian sebagai siswa-siswi atau pelajar yang masih berstatus di sekolah. Maka ini di antara krisis moral yang terjadi. Kemudian krisis moral yang lainnya, kebiasaan mencontek. Nah, ini perilaku yang tidak baik dimanapun kalian berada dan kapanpun, perilaku mencontek ini tidak dibenarkan. Nah, bagaimana cara kita agar kita terlepas atau terlindungi dari perilaku mencontek, kebiasaan mencontek? Di antaranya saya bisa memberikan tips, yaitu sebagai peserta didik di sekolah atau sebagai siswa-siswi, kalian ketika menghadapi ujian, di masa-masa ujian, fokuslah dengan materi-materi ujian, terutama materi apa yang akan disampaikan besok. Maka kalian harus mempersiapkan materi-materi tersebut guna untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang besok akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru atau pemateri ujian pada saat itu. Maka jika kalian sudah siap akan hal-hal tersebut, dikurangin mainnya sebagaimana biasa, fokus terhadap ujian, maka insya Allah kalian tidak akan terbiasa dengan kebiasaan mencontek. Ya, seperti lirik ke kanan kiri ketika waktu jam saat ujian, maka itu tidak akan terjadi, tidak akan kalian melakukannya. Maka kebiasaan itu dapat kita hilangkan berawal dari perilaku yang baik. Kemudian poin yang keempat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini tidak terlepas dari kita salah dalam memilih teman. Ya, terkadang kita kepingin hanya untuk mengenal saja, tapi pada akhirnya ada rasa ingin mencoba. Nah, karena penggunaan obat-obatan terlarang tersebut dapat merusak. Ya, kita ambil sebagai contoh lah, misalnya minuman keras. Ya, minuman keras itu dapat menghilangkan akal, bahkan menghilangkan fungsi akal itu sendiri, sehingga ketika fungsi akal itu hilang, seseorang akan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dia tidak sadar apa yang dia kerjakan, karena yaitu tadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dalam bahasa agama itu yang hak dan yang batil. Kemudian poin yang kelima, kejahatan terhadap teman. Nah, ini ketika akal kita sudah hilang fungsinya disebabkan karena minuman keras, karena obat-obatan terlarang, maka kita melakukan kejahatan tanpa kita sadari. Ini yang sangat dikhawatirkan, dampak dari penyalahgunaan obat sejak dini. Kemudian poin yang keenam, dengan kita melakukan kejahatan kepada orang lain, maka kita akan merusak milik orang lain. Itu kita lakukan tanpa kita sadari, kita merusak milik orang lain. Kemudian poin yang terakhir, yaitu terjadinya pornografi. Ya, pornografi ini juga tidak terlepas dari akal yang fungsinya hilang disebabkan karena minum-minuman keras ataupun obat-obat terlarang. Maka minuman keras dan obat-obat terlarang itu sangat besar sekali dampaknya.
Dan ini juga tidak terlepas dari bagaimana cara kita memilih teman kita bergaul. Maka jika kita baik dalam memilih teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, maka itu tidak akan menjerumuskan kita kepada sesuatu atau perilaku yang tidak diinginkan. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, maka dari beberapa contoh krisis moral yang barusan Bapak sampaikan sangat penting, ya, krisis pendidikan moral, pendidikan karakter ini untuk ditanamkan sejak dini. Maka jika ditanamkan sejak dini, pendidikan karakter tersebut ada beberapa pencapaian nilai. Ya, di antara pencapaian nilai dari pendidikan karakter itu ada 5. Yang pertama adalah sikap religi, sikap religius. Kemudian yang kedua sikap nasionalis, sikap nasionalis. Kemudian yang ketiga sikap mandiri. Yang keempat sikap gotong royong. Kemudian yang kelima adalah sikap integritas. Maka secara simpel saja Bapak ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan sikap religius. Sikap religius ini diantara dari pencapaian nilai pendidikan karakter. Sikap religius adalah karakter atau sikap yang patuh, ya, yang patuh dan taat pada ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Maka jika ada kepatuhan tersebut, adanya sikap toleransi kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah atau ritual-ritual agama mereka masing-masing. Kemudian juga dapat hidup rukun, ya, kepada rukun dan damai terhadap pemeluk agama lain. Ini merupakan sikap religius yang dihasilkan nilai yang dicapai dari pendidikan karakter. Kemudian sikap nasionalis. Ya, ini sikap nasionalis adalah sikap kebangsaan, cinta tanah air, ya, dari masyarakat ke negara, kemudian dari negara ke dari individu, ya, ke negara dan ke masyarakat, dan diwujudkan dalam bentuk perilaku, ya, baik itu dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian poin yang ketiga, pencapaian nilai dari penanaman pendidikan karakter sejak dini adalah sikap mandiri. Sikap mandiri ini tidak tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian. Jika kalian peserta didik, maka tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dari sekolah itu kalian mampu mengerjakan sendiri tanpa harus bergantung kepada teman kalian atau orang lain. Kemudian poin yang keempat, gotong royong. Gotong royong merupakan sikap saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam kebaikan, dalam mencapai hasil atau nilai yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah integritas. Integritas ini konsisten dan utuh dalam melakukan perilaku-perilaku tersebut, yaitu diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Maka anak-anakku sekalian yang kami cintai, jika kita lihat dari sini, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya diawali dengan satu pertanyaan, dampak apa? Dampak apa yang berlaku bagi siswa dan siswi atau peserta didik dari pendidikan karakter di sekolah. Ya, di antara dampak positif yang luar biasa yang bisa kita hasilkan dari penanaman tersebut, yaitu peserta didik atau para siswa dan siswi itu dapat menyeimbangkan kemampuan kognitif. Ya, peserta didik dapat menyeimbangkan kemampuan kognitif, emosinya, sedihnya, marahnya, kreativitasnya dapat mereka menyeimbangkannya. Kemudian yang kedua, agar peserta didik itu lebih berprestasi, ya, karena bisa menyeimbangkan mampu untuk menyeimbangkan kemampuan kognitifnya itu, maka akan lebih berprestasi. Kemudian dapat menstabilkan emosi, ya, emosi kalian, anak-anakku sekalian,
dapat lebih stabil, kemudian bisa mengontrol emosinya. Maka jika emosi itu dapat dikontrol, kalian dapat membentuk kepercayaan diri, ya. Dapat membentuk kepercayaan diri pada diri kalian. Setelah kepercayaan diri itu tumbuh di dalam diri kalian, maka kalian akan mampu untuk berkomunikasi. Mampu untuk berkomunikasi pada orang di sekitar atau di forum-forum atau yang lainnya, baik itu berkomunikasi secara lisan atau dalam bentuk daring seperti ini. Kemudian dampak yang selanjutnya, siswa akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepadanya, baik itu tugas-tugas dari guru di sekolah atau tugas-tugas dari orang tuanya di rumah dan tugas-tugas dari tempat yang lainnya. Maka akan tumbuh perilaku bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanatkan kepadanya. Kemudian yang terakhir yaitu membangun jiwa anak menjadi lebih religius. Nah, inilah yang diharapkan, karena ketika kalian pendidikan kalian bagus, kemudian keagamaan kalian pun juga baik, kalian bisa lebih mengetahui apa yang semestinya kalian lakukan. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, inilah materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan penanaman pendidikan karakter. Semoga kalian bisa menyimpulkan, kemudian yang lebih Bapak harapkan lagi, kalian bisa mempelajari kemudian menerapkan poin-poin yang barusan Bapak sampaikan tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, lebih kurangnya Bapak minta maaf jika ada salah dan khilaf dalam perkataan. Maka Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.